Perkenalkan, saya Hardi Febriano, serta Latsar CPNS Gelombang 3, Angkatan 7, Kelompok 2, Sub Kelompok 1, dari instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Unit Kerja, Kantor Pertanahan Kabupaten Alor. Substansi materi aneka bagi aparatur sipil negara. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Aspek-aspek akuntabilitas yaitu sebuah hubungan berorientasi pada hasil, memperbaiki kinerja, membutuhkan konsekuensi, dan membutuhkan laporan. Tingkatan akuntabilitas terdiri atas akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. PNS yang akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Transparansi dan akses informasi, di mana PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen, PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi, dan PNS mematuhi persyaratan legislatif. PNS harus mampu mengambil keputusan yang akuntabel. Kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Prinsip-prinsip nasionalisme adalah hasrat untuk mencapai kesatuan, kemerdekaan, keaslian, dan kehormatan bangsa. Pemahaman sila pertama bagi aparatur sipil negara. Pemahaman sila kedua bagi aparatur sipil negara. Pemahaman sila ketiga bagi aparatur sipil negara. Pemahaman sila keempat bagi aparatur sipil negara. Pemahaman sila kelima bagi aparatur sipil negara. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN yang berorientasi pada kepentingan publik, dan ASN berintegritas tinggi. Penegasan ASN sebagai pelaksana kebijakan publik.
Peran ASN dalam menciptakan kondisi damai, yaitu bersikap netral dan adil, mengayomi kepentingan kelompok minoritas, dan menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Ketiga, etika publik. Etika adalah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Berikut adalah prinsip aparatur sipil negara dalam pasal 3 Undang-Undang ASN. Berikut adalah 15 nilai-nilai dasar etika publik dalam Undang-Undang ASN pasal 4. Berikut adalah 12 kode etik dan kode perilaku ASN dalam Undang-Undang ASN pasal 5. Unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Akuntabel, yaitu pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara moral, hukum, dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Transparan adalah di mana organisasi pemerintah bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan dengan memberikan informasi yang relevan atau laporan terbuka terhadap pihak luar atau organisasi sendiri dan dipublikasikan. ASN dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan, dan persatuan ASN serta dapat memusatkan segala perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang dibebankan, ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual menjadi dua hal penting dalam rumusan kode etik ASN. Berikut beberapa tindakan yang harus dihindari karena termasuk di dalam kategori konflik kepentingan. Berikut adalah sumber-sumber dari kode etik ASN. Keempat, komitmen mutu. Komitmen yaitu individu atau kelompok yang membuat janji dan kemudian melakukannya dalam bentuk perbuatan. Mutu yaitu standar atau kelayakan atau ciri atau sifat. Berikut adalah perbedaan dari efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Nilai dasar orientasi mutu
yaitu komitmen pada kepuasan customers, cepat, tepat, ramah, melayani dengan hati, dan melindungi dan mengayomi, serta perbaikan berkelanjutan. Manajemen mutu terpadu terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja. Berikut adalah tingkatan dari tanggung jawab mutu. Inovasi dapat diwujudkan dalam bentuk produk, layanan, metode kerja, dan sumber daya. Empat cara berinovasi, yaitu 1. Penemuan, 2. Pengembangan, 3. Duplikasi, 4. Sintesis atau cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu. Kelima, anti korupsi. Berikut adalah dampak negatif dari korupsi. Berikut adalah pengertian dari kata korup. Ciri-ciri korupsi yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Berikut adalah penyebab terjadinya korupsi. Unsur-unsur tindak pidana korupsi.
jenis tindak pidana korupsi. Tunas integritas berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Identifikasi nilai-nilai dasar anti korupsi yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Sekian dan terima kasih.